إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubitaidu rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan fikih salat, ini salat sunnah ya. Tepatnya adalah salat sunnah mutlak, yaitu salat sunnah yang tidak dibatasi waktu, tidak pula ada sebabnya. Maka beliau mengatakan berkaitan dengan jumlah rakaat, bahasanya jumlah rakaat tidak ada batasannya, dan apakah boleh kemudian ketika dia niat kemudian dalam pelaksanaannya melebihi apa yang diniatkan rakaat tersebut atau mengurangi. Maka beliau rahimahullah mengatakan walahu an yazida wa yanqusa bi syarti taghyiri an niyati qabla dzalika. Ya. Dan boleh bagi seseorang ketika dia sholat, dia melakukan takbiratul ihram, meniatkan sejumlah rakaat tertentu, ya. Sejumlah rakaat tertentu, itu menambah, meniatkan jumlah rakaat tertentu. Boleh baginya an yazida, menambah, yaitu menambah dari apa yang dia niatkan. Jadi misal dia niat sholat sunnah mutlaknya 4 rakaat atau 2 rakaat misalnya, maka boleh dia tambah menjadi 4 rakaat misalnya, padahal niatnya 2 rakaat. Jadi dalam pelaksananya 4 rakaat boleh, ada syaratnya. Boleh pula wayan kuso, boleh pula dia menguranginya, ya. Mengurangi dari yang diniatkan, ya. Dengan catatan kalau niatnya itu lebih dari 1 rakaat, ya. Kalau niatnya 1 rakaat kan nggak bisa dikurangi jadi habis. Nah, jadi kalau dia niat lebih dari 1 rakaat dikurangi, misalnya dia niat sholat sunnah mutlak 4 rakaat, boleh nggak dia kemudian di 2 rakaat salam? Maka boleh, dengan syarat bisyarti taghyiri niyah qabla zalika, dengan syarat yaitu merubah niat. Jadi ada merubah niat sebelum itu, sebelum menambah atau sebelum mengurangi. Nah, sebelum menambah atau sebelum mengurangi. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Jadi dalilnya dalil umum, yaitu segala sesuatu, segala amal tergantung niatnya dan seorang mendapatkan sesuai yang diniatkan. Ya, syaratnya tapi dia harus merubah sebelum sebelum ziyadah dan sebelum nakes. Jadi misalnya kalau dia sholatnya ini misalnya menambah, ya, sholatnya 2 rakaat niatnya. Soalnya dia niat 2 rakaat, maka ketika dia ingin melakukan 4 rakaat, niatnya 2 rakaat, tapi boleh kan dia sholat 4 rakaat? Boleh. Niatnya 2 rakaat, dilakukan 4 rakaat boleh, asalkan dia merubah niatnya sebelum ada penambahan tadi. Jadi sebelum dia bangkit di rakaat ketiga, dia sudah ada niat untuk menambah, ya. Nggak boleh kemudian dia langsung bangkit ke rakaat ketiga belum niat, ya. Nah kemudian sama kalau mau mengurangi, ya, maka harus ada niatnya juga. Kalau misalnya dia sholat 4 rakaat, niat 4 rakaat, dalam prakteknya di tengah-tengah sholat dia ingin 2 rakaat, ya boleh, ya, ini dirubah niatnya sebelum salam di rakaat kedua. Misalnya dia ingin 2 rakaat, ya, maka ini dibolehkan.
Ya, kemudian kalau tidak sesuai syarat, ya, yaitu ketika dia apa? Ya, menambah atau mengurangi sebelum merubah niat. Nah, sholatnya batal karena dia menyelisih yaitu apa yang diniatkan. Ya, menyelisih apa diniatkan. Ya, maka di surah lain disebutkan kalau nawa arba'an wa salam min ra'ataini aw qama li khamisatin qabla taghyiriniyah batalat sholatuhu in alima wa ta'amada. Ya. Jadi ada masalah jadi orang yang sholat lahu boleh lil musolli ini sholat ya nafilah ya an-nafilah al-mutlaqah maka boleh an yazida wayan kusa bisyarti dengan syarat taghyir an-niyah qabla dzalika. Nah, ini masalah-masalah di sholat sunnah. Kemudian launa wa arba'an, seandainya dia meniatkan 4 rakaat wasalama min rakaataini, kemudian salam dia setelah 2 rakaat atau dia berdiri ke rakaat kelima li khamisah qabla taghyir niat, sebelum merubah niat, maka sholatnya batalat sholatuhu in alima wa ta'amada, jika dia tahu hukumnya dan sengaja. Ini masail 2 masalah. Bagaimana kalau dia tidak tahu? Kalau dia lupa, jadi dia niat 4 rakaat, dia lupa bangkit di rakaat kelima. Ya, atau dia nambah seperti itu karena nggak tahu hukumnya. Kemudian saat dia bangkit dia ingat, oh tadi saya itu niatnya 4 rakaat. Kok saya bangkit ke rakaat kelima, dia tazakara, ingat. Maka dia atau dia menjadi tahu. Misalnya diberitahu. Ya. Intinya dia menjadi tahu. Maka dia harus duduk kembali lagi untuk duduk di rakaat keempat. Ya. Setelah itu bagaimana? Maka setelah itu jika dia ingin, maka dia lanjutkan sesuai yang dia niatkan. Yang pertama tadi itu 4 rakaat. Jadi tadi kan dia niat 4 rakaat. Ya. Kemudian di rakaat keempat ini dia malah bangkit di rakaat kelima, lupa kalau niat 4 rakaat. Kemudian dia ketika berdiri ini ingat, oh tadi niat 4 rakaat ini kok bangkit di rakaat kelima, dia wajib duduk. Nah, ketika duduk ini ada 2 pilihan. Pilihan pertama, ya, dia lanjutkan sholatnya tadi sesuai yang diniatkan, yaitu 4 rakaat, hingga dia tasyahud dan salam. Pilihan kedua, dia tambah. Ini dia misalnya ingin sholatnya jadi 6 rakaat misalnya. Ya, jika dia ingin nambah, ya dia nanti berdiri. Ya. Berdiri untuk di rakaat kelima dan nanti keenam kemudian salam. Dan disunahkan baginya untuk melakukan sujud sahwi di 2 keadaan ini.
ya. Karena dia ada ziyadah, ya ada tambahan berdiri tadi di rakaat keempat berdiri ke rakaat 5 ini tambahan ya, ada tambahan ini sehingga dia sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi. Baik, kemudian beliau mengatakan wal afdalu an yusalima min kulli rakaataini. Yang afdal adalah salam setiap 2 rakaat. Ya. Yang afdal salam setiap 2 rakaat. Nah, alasannya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sholatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dan juga di riwayat yang lain Ashabu Sunan mengatakan sholatul lail wan nahar masna masna. Salat malam dan siang dua-dua itu 2 rakaat 2 rakaat. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Sehingga yang afdal ketika kita misalnya ingin sholat sunnah mutlak, misalnya tahajud masuk kategori sholat sunnah mutlak, kita ingin 6 rakaat misalnya, maka yang afdal bagi kita 2 rakaat salam, takbiratul ihram lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam lagi sampai 6 rakaat. Karena berdasarkan hadis ini sholatul lail masna masna. Kemudian beliau mengatakan watulul qiyami afdalu min adadi arakaat. Watulul qiyam, ya, memperpanjang berdiri lebih afdal, lebih utama daripada memperbanyak jumlah rakaat. Jadi ketika sholat itu ada namanya qiyam berdiri itu, yaitu kita baca surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Itu kalau diperpanjang, bacaannya panjang, ini di dalam sholat sunnah ini, maka lebih bagus daripada bacaannya itu pendek-pendek, berdirinya cuma sebentar, tapi jumlah rakaatnya banyak. Ini di sini pendapat yang lebih kuat adalah lebih afdol kalau bacaannya panjang, yaitu qiyamnya berdirinya panjang. Daripada berdirinya tidak panjang tapi rakaatnya banyak. Ini didasarkan pada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu sholati tulu al-qunut. Sebaik-baik salat adalah yang panjang berdirinya lama. Dan di riwayat lain su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ayu sholati afdal, sholat apa yang paling utama? Qal, beliau menjawab tulu al-qunut, yaitu panjangnya kunut, lamanya kunut. An-Nawawi rahimahullah di Syarah Sahih Muslim menyebutkan yang dimaksud dengan kunut adalah qiyam, berdiri, ya, menurut kesepakatan para ulama sesuai yang diketahui Imam An-Nawawi. Maka di sini menjadi dalil, kata An-Nawawi, bagi Imam Syafi'i dan orang atau ulama yang berpendapat dengan beliau bahasanya memperpanjang qiyam berdiri lebih afdal daripada memperbanyak rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena di dalam berdiri itu bacaannya, zikirnya adalah Al-Quran, baca Fatihah, baca surat-surat, ya. Sedangkan dalam rukuk ataupun sujud yang dibaca tasbih dan Al-Quran itu lebih afdal daripada zikir yang lain. Karena zikir yang paling afdal adalah bacaan Al-Quran. Sehingga tulul qiyam afdalu min adadi rakaat. Ini ada khilaf ya di antara para ulama. Karena ada juga dalil yang memperkuat untuk memperbanyak jumlah rakaat ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan alaika bikasrati sujud. Ya. Jadi perintah untuk memperbanyak sujud, memperbanyak salat maksudnya. Sehingga di Busra Al-Karim disebutkan kalau sholat asron wa atola qiyam, ini ada orang sholat 10 rakaat ya. 10 rakaat dan bacaannya panjang, berdirinya lama. Kemudian ada orang lain, ya ini perbandingannya, orang lain misalnya sholat 20 rakaat, bukan 10, 20 rakaat.
tapi durasinya sama. Maka beliau mengatakan fal asru afdal, maka yang 10 lebih afdal. Jadi misal ada orang sholat sunnah 10 rakaat selama taruhlah 1 jam, ya, 1 jam. 10 rakaat diselesaikan dalam 1 jam misalnya. Ada sisi lain atau ada orang lain sholat sunnah 1 jam bisa dapat 20 rakaat. Maka lebih utama mana? Lebih utama yang dapat 10 rakaat karena dia memperpanjang bacaannya. Ya, memperpanjang bacaannya. Qiyamnya lebih panjang. Maka ini perbandingan saja antara itu memperpanjang berdiri ataukah memperbanyak jumlah rakaat. Baik, kemudian masih ada pembahasan yang lain, insyaallah kita baca di sesi berikutnya. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.